Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Semoga dilancarkan urusannya semuanya dan dimudahkan jalannya menuju persiapan tes CPNS 2024. Semoga progresnya semakin pesat nih menuju persiapan tes CPNS 2024. Oke, kita pada pertemuan kali ini kita mau ngebahas tentang soal TIU. Ini variatif ya TIU. Jadi semua soal TIU itu kita akan bahas di sini dari figural, kemudian verbal, kemudian logika matematika yang lainnya juga akan kita bahas. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung basicnya ada di mana, basicnya ada di link ya. Jadi ketika teman-teman bingung mengerjakan soal-soal seperti ini, materi basicnya ada di mana? Ada di link yang ada di deskripsi, sudah saya cantumkan. Atau boleh teman-teman klik profil YouTube ini Rifki Oktaria, kemudian di bagian playlist ada bagian-bagiannya, ada materi-materinya gitu ya. Semoga dasar-dasarnya teman-teman sudah kuat sehingga mengerjakan soal-soal ini juga tidak kaget ya. Kita langsung ke soal nomor 1. Yusta berlari lebih cepat daripada Afid, Halimah berlari lebih cepat daripada Lina, Widi berlari lebih lambat daripada Afid. Tidak ada seorang pun yang berlari dengan kecepatan yang sama. Jika Halimah lebih lambat daripada Yusta, maka yang paling cepat adalah, ya seperti biasa teman-teman, saya persilakan 15 detik. Teman-teman boleh mengerjakan. Jika waktunya dirasa masih kurang, boleh di pause dulu ya videonya. Boleh silakan dicoret-coret, siapkan pulpen dan coret-coretannya. Silakan dilanjutkan pengerjaannya teman-teman. 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Kalau dirasa waktunya masih kurang, boleh di pause dulu ya videonya ya. Oke, jadi di sini teman-teman ada lomba lari nih. Nah, di sini garis finishnya. Katanya, ingat ya, tidak ada seorang pun yang berlari dengan kecepatan yang sama. Kita analisa satu persatu. Yusta berlari lebih cepat daripada Afid. Oke, di sini Yusta, di sini Afid. Halimah berlari lebih cepat daripada Lina. Kita nggak tahu nih yang mana. Oke, kita tulis aja dulu karena kita nggak tahu finishnya yang mana. Jadi, Yusta itu lebih cepat daripada Afid. Berarti, Yusta ini lebih besar daripada Afid. Kemudian, Halimah berlari lebih cepat daripada Lina. Ini Halimah, di sini ada Lina. Kemudian, Widi berlari lebih lambat daripada Afid. Nih, Afid di sini, Widi di sini. Kemudian, Halimah lebih lambat daripada Yusta. Halimah lebih lambat daripada Yusta. Maka yang paling cepat adalah oke. Jadi kita nggak perlu pakai gambar seperti ini teman-teman. Dari yang seperti ini kita sudah tahu siapa yang paling cepat. Yang paling cepat adalah Yusta. Oke, jawabannya C. Oke. Teman-teman kalau bingung materi dasarnya ada di mana tadi ya, boleh diklik link yang ada di deskripsi. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 2. Harga fotokopi adalah Rp200 per halaman. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, baik, 15 detik sudah selesai. Oke, jadi P ini adalah harga fotokopi 5 buku yang berisi 45 halaman per buku, sedangkan satu halamannya adalah Rp200. Oke, jadi 5 dikali 45 ya, 5 buku dikali 45 halaman per buku. Jadi total halaman di buku P itu adalah 225 halaman. Kemudian di Q itu adalah ada 5 buku dengan total setiap buku itu adalah 220 halaman. Jadi total halaman di buku Q itu adalah 220 halaman. Oke. Dan sama-sama kita ketahui bahwa harga fotokopinya adalah 220 per halaman. Jadi, ini nanti sama-sama akan dikalikan 200. Nah, karena sama-sama akan dikalikan 200, jadi nggak usah susah-susah teman-teman, nggak usah kalikan dengan 200 ya. Jadi, cukup kita lihat saja bahwa P adalah 225 dikali 200, yang Q adalah 220 dikali 200. Tentunya dengan pengali yang sama, hasilnya juga akan sama, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi, P pastinya akan lebih
lebih besar daripada Q gitu ya, karena kita sudah tahu bahwa jumlah halamannya sekian, bahwa jumlah halaman P itu lebih besar dari jumlah halaman Q, sedangkan harganya itu adalah sama-sama 200 per halaman. Jadi jawaban yang benar adalah yang A gitu ya. Saya yakin teman-teman pasti benar semua nih di soal nomor 2. Yuk kita lanjut ya ke soal nomor 3. Kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman langsung saja dijawab mana yang tidak sama dari semua pola yang ada di pilihan jawaban. Silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, sudah selesai 15 detik. Saya yakin teman-teman pasti sudah selesai semua ya. Jadi, boleh dibuka lagi teman-teman video dasarnya dari figural, bagaimana cara memahami soal figural. Nah, dari soal ini kita sudah tahu semua nih, bentuknya apa teman-teman? Ya, bentuknya adalah pencerminan ya. Nih, jadi soal figural itu ada banyak macam-macam tipe, ada pencerminan dan ada yang lain-lain. Silakan dibuka materinya ya. Nah, ini pencerminan. Ya. Ini adalah cermin dari ini dan ini adalah cermin dari ini. Dengan apa? Dengan perubahan warna ya. Dari putih menjadi hitam, dari putih menjadi hitam. Yang ini juga cermin. Ini adalah cermin dari sini dan ini adalah cermin dari sini. Oke, yang ini adalah cermin dari sini, yang ini adalah cermin dari ini dengan perubahan warna. Ini juga cermin, cerminnya di sini. Ya, kita lihat yang A. Kita lihat yang A, ini cermin dari sini benar. Nah, tapi apakah ini cermin dari sini? Bukan ya, harusnya kalau cermin bentuknya akan seperti ini. Gitu ya, dan warna putih jadinya ya, karena hitam menjadi putih gitu. Jadi yang tidak sesuai dari semua pilihan jawaban adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Deret angka 1, 2, 6, 15, 31, 56. Silakan selanjutnya 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Seperti biasa kalau kita lihat soal deret angka, kita harus selalu tulis ulang. 1, 2, 6, 15, 31, dan 56. Oke, kita lihat ini naik semua ya. Oke, naik semua, maka kita hubungkan satu persatu. Karena kita nggak ada lihat nih angka yang spesial, yang hubungannya spesial di sini, pola yang mirip nggak ada ya. Jadi kita hubungkan satu persatu. 1 ke 2 ini penambahan 1 ya. 2 ke 6 ini penambahan 4. 6 ke 15 ini penambahan 9. 15 ke 31 ini penambahan 16. 31 ke 56 ini dengan penambahan 25 ya. Jadi sudah kelihatan polanya teman-teman? Iya, ini adalah 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. 5 kuadrat pasti di sini adalah 6 kuadrat. Jadi ini akan ditambahkan dengan 36. 56 ditambah dengan 36 hasilnya adalah 92. Jadi jawabannya adalah 92 yang C. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Soal nomor 5 masih dengan deret angka 5, 5, 10, 20, 33, 50. Silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, oke. Seperti biasa kita tulis ulang ya. 5, 6, 11, 20, 33, 50. Selanjutnya adalah gitu ya. Oke, nggak ada sesuatu yang spesial nih dari pola-pola berikut yang lompat-lompat, nggak ada ya. Oke, kita analisa satu persatu. Dari 5 ke 6 ini plus 1, 6 ke 11 ini plus 5, 11 ke 20 ini plus 9, 20 ke 33 ini plus 13, plus 13, 33 ke 50 ini plus 17. Maka pola selanjutnya ini ditambah berapa ya? Lihat teman-teman, polanya ini dengan penambahan berapa nih? Penambahan 4 nih. 13 ke 17 tuh ditambah 4. 9 ke 13 juga ditambah 4.
5 ke 9 itu juga ditambah 4, 1 ke 5 itu juga ditambah 4. Maka ini akan ditambahkan dengan 4 juga, maka plus 21. Nanti 50 ditambah 21, hasilnya adalah 71. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 6. Jika 291AB min 32 sama dengan 328, maka 97AB sama dengan, silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Gimana teman-teman? Sudah ketemu? Ya, belum ya? Tapi saya yakin teman-teman udah ada yang ketemu nih. Hebat banget nih kalau udah ketemu ya 15 detik. Tapi saya harap nanti ketika teman-teman sudah makin berlatih, makin mantap ya. Jadi makin bisa untuk mengerjakan soal yang agak sedikit sulit tetapi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita ketemu soal yang seperti ini, langkah sederhananya itu gini teman-teman. 291 AB ya min 32 sama dengan 328, itu kita mau cari AB-nya dulu kan, karena ditanya adalah 97 AB gitu ya. Maka 291 AB itu sama dengan 328 min 32 gitu ya. Maka 291 AB ini adalah 328 min 32, hasilnya adalah 296 ya. 296, maka AB-nya adalah 296 dibagi 291 gitu ya. Maka 97 AB itu sama dengan 97 dikali dengan 296 dibagi dengan 291 gitu ya. Boleh dengan cara seperti ini, boleh. Ini namanya 97 dikali AB gitu ya. Ini dikali satu per satu boleh. Tapi kalau mau dengan cara yang lebih simpel juga ada. Oke, kita pahami ya bahwa kita tulis ulang 291 AB sama dengan 32 min 328. Oke, kita lihat 291 ada nggak hubungannya dengan 97? Ada ya teman-teman, bahwa 291 itu adalah 3 kalinya dari 97. 97 kali 3 itu adalah 291 ya. 21 simpan 2, 27 tambah 2 tadi simpenannya, maka 291. Maka 291 AB itu sama dengan 97 kali 3-nya AB gitu ya. Oh, ini saya salah nulis, ini min, sorry, ini min, ini sama dengan ya gitu ya. Jadi 291-nya AB itu sama dengan 97-nya dikali 3-nya AB ya. Ini sama dengan cara seperti ini, 328 min 32. Maka 97 kali 3-nya AB itu sama dengan 296. Oh, saya salah teman-teman. Sorry ya. Ini pengurangan. Ini pengurangan nih di sini. Berarti ini ditambah ya. Sorry, ini ditambah. 298 ditambah 32. Ini berarti 360. Ya, ini juga tadi ya. Berarti ini ditambah. 296 dibagi 300 gitu ya. Nih, ini juga salah ya. Berarti AB-nya ini sama dengan 300 dibagi dengan 291 gitu ya. Maka 97 AB ini juga bisa dicari dengan cara 300 dibagi 291. Kalau mau dikalikan juga boleh, berarti 97 dikali 3 gitu ya. 97 dikali 3 dibagi dengan 291 gitu ya. Kalau mau cara yang rumit. Oke, kita balik lagi nih ke cara yang lebih mudah. Nah, 97 dikali 3 dikali AB itu sama dengan 360. Maka kalau mau cari 97-nya AB, maka ini dibagi dengan 3. Sama-sama dicoret ya. 97, 3-nya sudah habis nih. Karena sama-sama dicoret dengan 3. Ini dibagi 3 sama dengan 120. Maka 97-nya AB itu sama dengan 120 gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Itu cara simpelnya daripada menggunakan cara yang ini gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 7. Jika A sama dengan 123 dikali 123 dan B adalah 123 kali 246, maka ya silakan 15 detik dimulai dari sekarang.
Ya, cukup 15 detik, saya yakin teman-teman sudah selesai semua karena ini soalnya sangat gampang. Ini konteksnya adalah sama dengan soal yang fotokopi ini. Ketika ada harga fotokopi satu halamannya adalah Rp220 per halaman, maka ini nggak perlu dikalikan gitu ya. Begitu juga dengan soal ini. Ya, karena sama-sama 123, baik A atau B-nya ini ada unsur 123, maka 123-nya ini boleh dicoret teman-teman. Jadi A-nya adalah 123, B-nya adalah 246. Jadi A pasti lebih kecil daripada B gitu ya. A-nya sisanya 123, yang B-nya sisanya adalah 246 gitu. A lebih kecil dari B? Oh, nggak ada. Kita lihat bahwa A-nya adalah 123, yang B-nya adalah 246. Maka ini dikali 2 gitu ya. 2A itu sama dengan B gitu ya. 2A ini adalah 246 gitu ya. Jadi 2A sama dengan B. Ada 2A sama dengan B. Oke, jawaban nomor 7 adalah A. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Semua siswa pandai bernyanyi, sebagian siswa pandai bermain gitar. Sebagian anak yang bermain gitar juga memainkan harmonika. Pernyataan yang benar adalah, silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik, soalnya cukup mudah ya teman-teman, bahwa katanya semua siswa itu pandai bernyanyi. Ini siswa, ini pandai bernyanyi. Sebagian siswa pandai bermain gitar. Ya, sebagian siswa ini pandai bermain gitar. Jadi ini adalah sebagian siswa pandai bermain gitar. Sebagian anak yang pandai bermain gitar ini juga memainkan harmonika. Gini ya, ini adalah harmonika. Jadi pernyataan yang benar adalah, lihat bahwa nanti kalau cari pilihan jawaban berarti semua anak yang pintar bermain harmonika itu adalah pintar bermain gitar, dan semua anak yang pintar bermain gitar itu adalah pintar bernyanyi. Semua anak yang pintar bermain harmonika itu pintar bernyanyi, tapi tidak semua anak yang pintar bernyanyi itu bisa bermain gitar. Artinya sebagian anak yang bisa bernyanyi itu bisa bermain gitar, atau sebagian anak yang bisa bermain gitar itu bisa bermain harmonika. Oke, jadi jawabannya adalah, kita lihat yang A. Siswa yang pandai bermain gitar tentu pandai bernyanyi. Oke, jawaban A, jawaban yang benar. Mau lihat opsi yang lain? Boleh. Kalau percobaan seperti ini ya, tapi kalau nanti ketemu di soal tes CPNS langsung aja pilih jawaban yang A tanpa membuang-buang banyak waktu. Oke, kita lihat yang B. Siswa pandai bernyanyi tentu pandai bermain gitar atau harmonika. Salah ya, harusnya sebagian siswa yang pandai bernyanyi itu pandai bermain gitar atau harmonika. Siswa yang pandai meniup harmonika belum tentu pandai bernyanyi. Enggak, siswa yang pintar harmonika itu semuanya bisa bernyanyi gitu ya, karena harmonika itu ada di dalam lingkaran bernyanyi gitu ya, dan seterusnya teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 9. Ya, silakan 15 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik, saya yakin teman-teman sudah selesai semua nih. Ya, kalau soal seperti ini, ketika ada A, ada B, itu sama dengan ada A dengan ada apa gitu ya. Yuk kita lihat, ini polanya adalah ada pola dua lingkaran dan bintang di bawahnya. Kemudian pola yang kedua adalah ada bintang dan ada lingkaran di bawahnya. Jadi, tadi ada pencerminan ya di soal nomor berapa ya tadi, nomor 3 kalau nggak salah ya. Nah, soal ini adalah diputar 180 derajat gitu ya. Yang tadinya bintangnya di bawah menjadi di atas. Yang tadinya dua bolanya di atas, maka ini menjadi di bawah. Ada perubahan warna nggak dari pola ini? Nggak ada perubahan warna teman-teman. Tapi lihat ada penambahan objek yang berbalik warna dari warna asalnya gitu ya. Warna asalnya adalah tidak berwarna, kemudian ada objek lingkaran. Objek lingkaran ini dari dua buah lingkaran yang sebelumnya ya, naik ke atas, kemudian ditambah dengan objek yang berbeda warnanya, dari tidak berwarna menjadi hitam. Maka kalau seperti ini, kita putar 180 derajat menjadi hitam, bola hitamnya ada di atas, segitiganya berbalik ya, ada di bawah. Oke, masih warna hitam ya teman-teman ya.
Kemudian ditambah dengan objek yang ada di bawah yang 2 itu naik ke atas. Oke, ada objek apa? Ada objek segitiga. Warnanya apa? Yang tadinya warna hitam menjadi tidak berwarna. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10. Iya, soalnya agak sedikit rumit dan jangan lupa teman-teman nanti boleh komen ya di kolom komentar benar berapa dari 10 soal yang dijawab. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 10. Bilangan yang terletak di antara X dan Y adalah, silakan 15 detik. Ekstra 5 detik jadi 20 detik dimulai dari sekarang. Ya, cukup 15 detik. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, sebenarnya teman-teman ini soalnya gampang kok. Ya, gimana caranya? Kita samakan semua penyebutnya. Berarti X ini adalah, ini dijadikan 4 aja semua teman-teman. Ya. Oke. Yang 4 sudah 4, ini plus semua ya. Ini sudah plus semua. Ini 4 dengan 100, ini jadi 100. Nah, ini 4 nih. Ini 10%, berarti dikalikan dengan 10 ya. 0,4 untuk menjadi 4, ini dikalikan dengan 10, maka yang atas juga harus dikalikan dengan 10, maka yang atas menjadi 100%. Ini persen ya. Kemudian yang bawah ini 0,04. Untuk menjadi 4, maka dikalikan dengan 100. Yang atas juga harus dikalikan dengan 100, maka yang atas juga menjadi 100%. Oke, kemudian yang ini 0,004 untuk menjadi 4 itu dikalikan dengan 1000, maka yang atas juga dikalikan dengan 1000. 0,1 dikali 1000, maka 100%. Ya, sama ya. Akar dari 100% dibagi 4. Ya, sorry. Akar dari 100% ditambah 100% ditambah 100% ditambah 100% dibagi 4. Berarti ini akar dari 400% dibagi 4. Maka ini adalah akar dari 100%, gitu ya. Akar dari 100% itu adalah akar dari 1, karena ada persennya nih, maka ini adalah 1. Yang X sudah ketemu ya. Kita lihat yang Y. Kita tulis baru ya, Y di sini. Y itu adalah akar dari 1 ditambah 8% ditambah 12% 1 dikurang 8% dikurang 12% dikurang 16% ya. Ini caranya juga sama teman-teman. Kita buat, karena ini persen semua, dibuat pecahan per 100 semua aja. 1 itu sama dengan 100 per 100 gitu ya. Kemudian dikurang dengan 8%, itu adalah 8 per 100. Kemudian dikurang lagi dengan 12%, itu adalah 12 per 100. Kemudian dikurang lagi dengan 16%, itu adalah 16 per 100 gitu ya. Oke, 100 dikurang 8, dikurang 12, dikurang 16, itu adalah 64. Jangan lupa akarnya 64 dibagi 100, gitu ya. Sama dengan akar dari, bisa nih, bukan di akar lagi. Akar 64 itu adalah 8, akar 100 itu adalah 10, ya. Jadi 8 dibagi 10, itu adalah 0,8. Jadi, bilangan yang terletak antara 1 dengan 0,8 pasti adalah 0,9. Jadi, jawabannya adalah D. Oke. Sudah selesai di video kali ini. Teman-teman jangan lupa masih banyak sekali stok soal yang bisa mengasah kemampuan teman-teman dalam menghadapi soal TIU CPNS 2024. Jangan lupa ya, lihat di soal-soal yang lainnya, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih, sehat selalu teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.